Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 PSF FKW 2021 yang hari ini akan menjelaskan tentang kebenaran dari berita anak yang kebal terhadap COVID-19. Sejak awal terjadinya pandemi COVID-19, banyak informasi yang beredar mengenai COVID-19 dan pengetahuan kesehatan secara umum. Sayangnya, cukup banyak informasi tidak valid atau hoax yang beredar luas di masyarakat melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Di media sosial telah beredar video perempuan yang mengklaim sebagai peneliti dan mengatakan bahwa anak-anak kebal terhadap virus corona. Ia juga menambahkan jika anak-anak yang meninggal dalam waktu 1 tahun ini tidak berkaitan dengan COVID-19. Kira-kira ini beritanya benar nggak ya? Kalau benar, berarti bisa dong ajak anak-anak jalan keluar rumah. Iya ya, daripada mereka bosan ada di rumah terus. Loh, kok anak saya bisa sakit ya? Padahal kan katanya kebal COVID. Dok, anak saya akhir-akhir ini jadi demam, batuk, dan cepat lelah. Padahal di hari-hari biasanya tuh dia aktif dan lincah, dok. Apakah ibu dan anaknya sering bepergian atau melakukan kontak dengan orang di luar rumah? Ya, kami sih lumayan sering ya dok untuk berpergian keluar rumah. Bahkan ART saya juga tiap hari pergi ke pasar dok untuk beli bahan makanan. Kemungkinan besar anak ibu terkena virus COVID. Segera periksa ya bu dengan swab atau PCR. Loh, dok, kenapa anak saya memiliki kemungkinan untuk terkena COVID? Padahal katanya di sosial media kan anak-anak kebal COVID dok. Mohon maaf ya Bu, sepertinya Ibu sudah termakan oleh hoax. Virus COVID dapat menjangkiti semua kalangan usia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Inggris pada tanggal 16 Januari hingga 3 Mei 2020, dari 540.000 orang yang diperiksa, sekitar 0,24%-nya terkonfirmasi positif COVID-19, di mana 0,003%-nya merupakan anak-anak. Tapi ya dok, katanya di internet itu gejala COVID bisa sampai sesak napas. Tetapi buktinya anak saya kelihatan biasa saja tuh. Gejala di setiap pasien pasti bervariasi bu. Banyak sekali anak yang tidak terdeteksi terkena COVID karena minimnya gejala yang ditunjukkan. Anak-anak juga bisa terkena virus COVID, tetapi emang mayoritas memiliki gejala yang ringan, bahkan juga tidak yang memiliki gejala. Di Cina, penelitian terbesar dengan jumlah 2.143 kasus COVID-19 pada anak, hanya terdapat 122 anak atau sekitar 5,6% dari kasus tersebut yang mengalami gejala berat, yaitu hipoksia. Dan sejumlah 13 anak atau 0,6% yang menderita hingga kegagalan multi-organ atau pada sistem pernafasan mereka. Hal ini berarti bahwa ada lebih banyak persentase anak yang terkena COVID, yaitu memiliki gejala ringan atau bahkan tidak memiliki gejala sama sekali, yaitu dengan persentase sekitar 93,8%. Anak-anak yang tidak mengidap penyakit bawaan cenderung lebih kuat dalam menghadapi serangan virus COVID-19 karena anak-anak masih berada pada usia pertumbuhan, termasuk respon imun. Sedangkan orang dewasa telah melewati masa pertumbuhan tersebut, yang secara otomatis respon imun terhadap serangan virus pun menurun dan virus lebih mudah untuk menyerang. Selain itu, ekspresi reseptor target utama untuk SARS-CoV-2, yaitu angiotensin converting enzyme 2, menurun seiring bertambahnya usia. AC2 memiliki efek pelindungan paru-paru dan membatasi kebocoran dan peradangan kapiler paru yang dimediasi angiotensin 2. AC2 terlihat menurun secara dramatis dengan penuaan pada model tikus. Anak-anak juga dapat mengalami gejala yang parah, seperti multisystem inflammatory syndrome in children dan myocarditis. Wah, jika dampak yang disebabkan bisa sangat parah, kenapa ya dok? Anak-anak di sekitar rumah saya tuh masih ada yang balita atau anak kecil tidak memakai masker. Penggunaan masker terhadap anak kecil memang ada batasan umurnya. Menurut WHO, penggunaan masker ditujukan kepada anak yang berumur 5 tahun ke atas.
Jadi untuk yang anak-anak berumur di bawah 5 tahun, sebaiknya tetap berada di rumah, apalagi dengan kondisi yang sedang memburuk seperti saat ini. Jadi, anak-anak tidaklah kebal terhadap ancaman virus COVID-19, tetapi mereka lebih kuat dalam menghadapi virus ini. Hal ini dikarenakan sistem imun mereka yang masih dalam proses pertumbuhan, yang mana membuat sistem imun mereka lebih memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengalahkan virus COVID-19. Berbeda dengan anak-anak, orang dewasa yang sudah tidak dalam masa pertumbuhan memiliki sistem imun yang lebih sulit untuk beradaptasi dan melawan virus yang masuk dalam tubuh. Karena resiko anak terinfeksi COVID-19 tidaklah jauh berbeda dengan orang dewasa, maka untuk meningkatkan keamanan dalam menghadapinya dapat dilakukan dengan cara 1. Membatasi mobilitas keluar rumah jika tidak penting. 2. Menggunakan masker untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. 4. Membersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau cuci tangan menggunakan sabun dan air. 5. Menutup mulut dan hidung dengan siku atau tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, segera buang tisu bekas ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan. 6. Membersihkan permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, keran, dan layar ponsel. 7. Membaca baik-baik berita yang Anda terima dan jangan disebarkan terlebih dahulu jika belum tahu akan kebenarannya. Demikian pembahasan tentang isu anak-anak kebal terhadap virus COVID-19. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.